Sekarang merupakan hari Halloween. Seorang anak sedang bermain dengan ayahnya yang baru saja pulang bekerja. Si ayah bernama Don Mitchell Jr. Dia merupakan seorang politikus. Sekarang dia sedang mencalonkan dirinya sebagai wali kota di kota Gotham. Lawan dia adalah Bellarial, seorang wanita yang cerdas dan juga cukup idealis. Mitchell mematikan TV-nya karena dia tidak bisa melihat dirinya sendiri kalah debat dengan Bellarial. Tiba-tiba, terdapat seorang misterius menggunakan topeng langsung menyerbu Mitchell. Dia memukul kepala Mitchell berkali-kali dengan menggunakan besi tumpul sampai meninggal dunia. Setelah itu, dia menutup seluruh kepala Mitchell dengan menggunakan lakban. Kota Gotham sekarang tidak baik-baik saja. Banyak sekali kriminal dan pengedar narkoba berkeliaran di luar sana. Hal ini sudah terjadi selama 20 tahun lebih. Kenapa selama 20 tahun kota Gotham tidak pernah berubah? Karena banyak sekali politikus korup. Maka dari itu selama 20 tahun terakhir ini muncul seorang vigilante selalu berkeliaran di malam hari menggunakan kostum gelap, memberantas para kriminal dengan menggunakan cara kekerasan. Orang-orang menyebutnya Batman. Di balik kostum tersebut terdapat seorang pria bernama Bruce Wayne. Dia merupakan anak dari Thomas dan Martha Wayne, orang paling kaya di kota Gotham. Sekarang Thomas dan Martha Wayne sudah meninggal. Meninggal karena ditembak oleh orang misterius ketika Bruce masih kecil. Setiap malam selalu ada tanda di langit-langit membentuk simbol kelelawar. Itu merupakan panggilan untuk Batman. Karena sering muncul, para kriminal di jalan ketika melihat simbol tersebut di langit-langit akan ketakutan, apalagi di kegelapan. Soalnya Batman selalu muncul di dalam kegelapan. Ada sekumpulan berandalan mencoba untuk menyakiti salah satu penumpang kereta yang ada di sana. Ada satu anak yang sebenarnya tidak mau, tetapi karena dipaksa oleh teman-temannya, dia harus mau. Ketika ingin menyakiti orang tersebut, datang Batman. Dia langsung menghajar seluruh berandalan yang ada di sana. Dia tidak menghajar bocah ini karena dia tahu bocah ini sebenarnya terpaksa. Please don't hurt me. He's with me, officer. Batman melihat sinyal di langit-langit. Ternyata sinyal tersebut dari James Gordon, seorang kapten polisi yang percaya kepada Batman. Gordon memanggil Batman untuk membantunya menyelidiki kasus pembunuhan Mitchell, calon wali kota yang tadi dibunuh oleh pria bertopeng misterius. Tentu seluruh polisi di sana sangat sensi dengan Batman, karena Batman ini merupakan seorang vigilante aneh memakai kostum. Ngapain Gordon bawa ke sini? Selain ahli dalam kekerasan, Batman juga pintar dalam menginvestigasi sebuah misteri. Terlihat ketika baru saja melihat TKP pembunuhan, Batman sudah tahu Mitchell dibunuh dengan cara apa dan bagaimana. Di lakban yang ada di kepala Mitchell terdapat kalimat berisi seperti ini. Tidak ada lagi kebohongan. Detektif menjelaskan bahwa Mitchell dipukul berkali-kali dengan menggunakan benda tumpul. Terus darah yang ada di lantai bukan dari kepala, melainkan dari jari. Soalnya jempol Mitchell dipotong. Batman menjelaskan bahwa jempol Mitchell dipotong ketika dia masih hidup. Kenapa? Karena di sekitar luka jempolnya terdapat ekimosis, memar yang diakibatkan karena darah bocor dari kapiler. Pertanda si pembunuh memotong jempol Mitchell ketika dia masih hidup. Batman melihat sekitar, terlihat di dinding banyak sekali kata kebohongan. Batman juga melihat percikan darah di lantai. Pembunuh meninggalkan surat, dan surat ini dikhususkan untuk Batman. Di dalam surat tersebut berisi sebuah kartu Halloween. Ada pertanyaan, apa yang dilakukan pembohong ketika dia sudah mati? Di surat tersebut juga ada sandi. Tiba-tiba datang Pete. Pete merupakan atasannya Gordon.
Pete marah karena ngapain Gordon membawa Batman, seorang vigilante, ke sini. Pete berkata bahwa bisa saja pelakunya adalah Batman sendiri. Maka dari itu, Pete menyuruh Gordon untuk membawa Batman pergi dari TKP. Tiba-tiba Batman menjawab pertanyaan tadi. Apa yang dilakukan pembohong ketika dia sudah mati? Dia akan terus berbohong. Sebelum pergi, Batman melihat seorang anak kecil. Itu adalah anaknya Mitchell. Gordon berkata bahwa jasad Mitchell ditemukan oleh anaknya. I want him out of here. Now! Push myself. Details of the crime still have not been released, but citywide. Tentu setelah calon wali kota meninggal karena dibunuh, media berita mulai berdatangan. Di sisi lain, Batman melepaskan kostumnya. Dia pergi ke markasnya dengan menggunakan motor. Ternyata selama menjadi Batman, Bruce menggunakan lensa mata perekam. Jadi semua yang Batman lihat akan terekam dan bisa ditonton ulang di komputer. Ternyata kasus Mitchell bukan yang pertama. Jadi ada juga dulu calon wali kota dibunuh dan itu adalah ayahnya Bruce, yaitu Thomas Wayne. Thomas Wayne dibunuh ketika dia sedang mencalonkan dirinya sebagai wali kota. Karir politik Mitchell terkenal karena dia bersama dengan polisi berhasil membabat habis mafia kejahatan narkoba yang pemimpinnya bernama Salvatore Maroni. Hingga sekarang penggerebekan Salvatore Maroni merupakan penggerebekan narkoba terbesar yang dilakukan oleh polisi Gotham. Karena sekarang kedua orang tua Bruce sudah meninggal, dia hidup sendiri dengan asistennya bernama Alfred. Walaupun Alfred merupakan asistennya, Bruce sudah menganggapnya sebagai keluarganya sendiri. Alfred menyuruh Bruce untuk mandi karena sebentar lagi akuntan akan datang. Ternyata selama ini Bruce selalu berkeliaran di malam hari sebagai Batman. Dia tidak pernah keluar ataupun mengurusi perusahaan milik keluarganya yaitu Wayne Enterprise. Jika Bruce terus menjadi Batman dan tidak mengurusi perusahaan miliknya, lama-kelamaan dia akan bangkrut dan akhirnya tidak mempunyai apa-apa. Kenapa Bruce tidak mau mengurusi perusahaannya, yaitu Wayne Enterprise? Karena Bruce tidak peduli dengan uang. Menurut Bruce, warisan keluarganya adalah kota Gotham. Jadi itulah kenapa Bruce berkeliaran di malam hari sebagai Batman, memberantas kriminal sampai kota Gotham menjadi lebih baik. Disinilah Bruce menyuruh Alfred untuk jangan menasehatinya karena Alfred bukan ayahnya. Besoknya, terlihat Alfred sedang memecahkan sandi yang ditemukan di TKP pembunuhan Mitchell. Dan setelah dianalisis oleh mereka berdua cukup lama, akhirnya sandinya terpecahkan. Terdapat tulisan drive yang artinya menyetir. Menyetir tidak jauh dari mobil. Maka dari itu Batman bersama dengan Gordon mengecek seluruh mobil milik Mitchell. Terlihat di sana banyak sekali mobil mewah. Di sana ada satu mobil yang bannya sengaja dipecahkan dengan menggunakan alat. Gordon mengecek mobil tersebut, mencari sidik jari tetapi hasilnya nihil. Drive bukan cuman berarti menyetir, tetapi bisa juga USB drive. Batman mencari port USB dan ya, di sana ada USB yang masih dicolok bersamaan dengan potongan jempol milik Mitchell. Batman mengambil dan mencoba untuk mengakses USB tersebut, tetapi dienkripsi. Dibutuhkan sidik jari. Terpaksa dengan gelinya, Gordon menempelkan potongan jempol Mitchell dan ya, USB bisa diakses. Banyak sekali potret foto Mitchell dengan seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya. Di foto tersebut juga ada orang dengan sebutan Penguin. Tangan kanannya Carmine Falcone, seorang bos mafia. Tempat tersebut berada di bar bernama Bar Iceberg, tempat di mana Falcone bersembunyi. Batman tanpa mikir lagi langsung pergi ke Bar Iceberg. Awalnya tentu tidak diperbolehkan masuk. Maka dari itu Batman menerobos masuk dengan menggunakan skill bela dirinya. Singkatnya, Batman bertemu dengan Penguin. Batman bertanya, siapa wanita yang bersama dengan Mitchell? Penguin berkata bahwa dia tidak tahu sama sekali siapa wanita tersebut.
Tiba-tiba datang pelayan bar yang bisa dikatakan sangat cantik. Dia ke sana untuk membawakan penguin minuman serta mengambil narkoboy untuk customer yang ada di bawah. Batman menggunakan cara kekerasan tetapi tetap saja penguin berkata bahwa dia tidak tahu siapa wanita ini. Tiba-tiba Batman menyadari sesuatu. Jika dilihat fotonya mendalam, di situ ada juga seorang wanita menggunakan sepatu boots panjang. Sepatu yang sama yang dipakai oleh pelayan bar tadi. Maka dari itu, secara diam-diam, Batman mengikuti kemana pelayan bar tersebut pergi. People do here. Ain't got nothing to do with me. Let me know if there's anything else I can do. Pelayan bar tersebut sampai di rumah dan di sana ada wanita misterius yang bersama Mitchell yang ada di foto. Pertanyaannya, ngapain dia di sana? Terlihat pelayan bar mencoba untuk menenangkan dan membantu si wanita misterius tersebut. Ternyata menjadi pelayan bar hanyalah sebuah penyamaran. Sebenarnya wanita ini mempunyai skill berkelahi dan sungguh lincah. Terlihat dia menggunakan kostum. Lalu setelah itu pergi dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu pecut. Batman mengikuti wanita tersebut. Kita panggil saja dia dengan sebutan Catwoman. Terlihat dia mencoba untuk menerobos masuk ke TKP pembunuhan Mitchell dan mencuri sesuatu. Selain lincah, Catwoman terlihat juga jago sekali dalam membobol sesuatu seperti brankas. Pertanda dia ahli banget dalam mencuri sesuatu. Singkatnya, Catwoman berhasil membuka berangkasnya tetapi tiba-tiba ada Batman. Batman mengambil paksa apa yang dicuri oleh Catwoman dan ternyata itu adalah sebuah paspor. Paspor milik wanita misterius bersama Mitchell di foto. Wanita ini bernama Annika. Catwoman menjelaskan bahwa dia ingin membantu temannya, yaitu Annika. Annika ingin pergi dari kota ini, maka dari itu dia membutuhkan paspor. Tetapi paspornya diambil paksa oleh Mitchell. Jadi ternyata Annika merupakan selingkuhannya Mitchell yang dia temui di bar Iceberg. Catwoman pergi ke sini untuk mengambil paspor Annika lalu setelah itu membawa pergi Annika dari sini secepatnya. Batman dan Catwoman pergi ke kediaman Catwoman. Di sana Annika sudah tidak ada. Pertanda ada orang yang menculiknya. Batman melihat sekitar dan di sana banyak sekali surat telat bayar apartemen. Pertanda Catwoman merupakan wanita yang sedang melawan kemiskinan. Di sana juga banyak sekali kucing. Pembunuh Mitchell muncul di televisi. Dia menyebut dirinya sendiri dengan sebutan Riddler. Riddler berkata bahwa dia membunuh calon wali kota, yaitu Mitchell karena Mitchell berkelakuan bukan seperti seorang wali kota yang baik. Riddler juga berkata bahwa dia tidak akan berhenti. Dia akan terus membunuh dan membunuh sampai kebenaran tentang kota Gotham terkuak. Di sana, Riddler juga menunjukkan korban barunya. Dan itu adalah Pete, atasannya Gordon. Catwoman berkata bahwa dia pernah melihat kalau Pete berada di bar bernama 44 Below. Sebuah bar yang ada di dalam bar Iceberg. Jadi di dalam bar Iceberg ada bar juga. Namanya Bar 44 Below. Bar 44 Below itu merupakan tempat berkumpulnya para mafia. Ternyata Batman tahu siapa nama sebenarnya Catwoman. Dia sebenarnya bernama Selina. Batman meminta kerjasama dengan Selina karena dia bekerja di Bar Iceberg. Batman ingin Selina masuk ke dalam Bar 44 Below. Batman pergi melihat jasad Pete. Gordon berkata bahwa Pete disuntik dengan menggunakan racun tikus. Riddler meninggalkan sebuah labirin tikus di samping jasad Pete. Batman mengeceknya dan di labirin tersebut banyak sekali simbol. Di sana juga ada foto Pete bersama dengan penjual narkoboy. Pertanda Pete bukan polisi yang baik. Dia merupakan polisi yang serakah. Di labirin tersebut terdapat surat dikhususkan untuk Batman. Di surat tersebut terdapat suruhan seperti ini. Ikuti labirin sampai kau temukan tikusnya. Bawa dia ke dalam cahaya dan kau akan temukan keberadaanku. Batman memasangkan Selina lensa mata perekam dan juga alat komunikasi. Batman menyuruh Selina
untuk jangan khawatir karena dia akan terus mengawasinya. Singkatnya, Selina berhasil masuk ke dalam bar 44 Below, menyamar menjadi pelayan bar. Di sana banyak sekali polisi dan juga politikus. Di sana bahkan juga ada jaksa wilayah bernama Jill Carlson. Selina berbicara dengan Jill. Selina diajak bergabung oleh Jill di mejanya. Di meja tersebut penuh dengan petugas dari kantor jaksa wilayah yang sedang mabuk. Di sana juga ada seorang wanita tidak dikenal asalnya dari mana, bernama Carla. Jill mulai curhat ke Selina karena dia lagi mabuk. Jill berkata bahwa Riddler mengincar orang-orang paling berkuasa di Gotham. Jill bahkan berkata kalau Riddler tahu tentang tikus. Tikus yang dimaksud adalah pengadu. Apa maksudnya dari pengadu? Jadi polisi mendapat seorang informan. Informan ini yang memberitahu semua tentang operasi Salvatore Maroni. Jika kalian ingat, penggerebekan operasi Salvatore Maroni merupakan penggerebekan terbesar yang dilakukan oleh polisi. Si pengadu atau si informan ini merupakan orang berbahaya. Sehingga jika ada orang yang membongkar bahwa dia adalah si pengadu, orang yang membongkar tersebut udah pasti keluarganya akan mati. Tiba-tiba Carla berkata bahwa dia tidak ingin membicarakan tentang hal ini. Soalnya berhubungan dengan menghilangnya gadis Rusia itu. Selina pun mengikuti Carla lalu bertanya, apa yang dia tahu tentang Annika? Carla tidak mau menjawab. Tiba-tiba muncul seseorang dan itu adalah Carmine Falcone, bos mafia. Falcone menyapa Selina pertanda bahwa Selina mengenal Falcone sebelumnya. Tentu Batman marah. Kenapa Selina tidak pernah bercerita kalau dia kenal dengan Falcone? Karena tidak terima dimarahin, Selina melepas lensanya. Lalu dia pergi dari sana. Di sisi lain, Jill masuk ke dalam mobilnya untuk pulang. Di sana sudah ada Riddler. Ya, Riddler memukul-mukul kepala Jill lalu setelah itu memasangkan sebuah alat yang kita belum tahu alat tersebut berfungsi untuk apa. Batman bertemu dengan Gordon. Batman bertanya, apa yang Gordon tahu tentang informasi dari kasus penggerebekan operasi Salvatore Maroni? Gordon berkata bahwa ya, dulu ada seorang informan memberitahu tentang operasi Salvatore Maroni. Tetapi orang ini tidak memberitahu identitasnya. Sehingga Gordon sendiri tidak tahu siapa informan tersebut. Batman menjelaskan bahwa dia bersama dengan Gordon harus mencari tahu siapa informan tersebut. Karena informan tersebut adalah tikusnya atau si pengadu. Batman juga menjelaskan jika dilihat dari pola, Riddler hanya mengincar polisi-polisi yang korup. Jadi Gordon aman dan tidak perlu khawatir. Batman juga menjelaskan bahwa sepertinya beberapa polisi, politisi, bahkan pengadilan itu membuat kesepakatan rahasia dengan informan ini, yaitu si tikus atau si pengadu. Jadi bisa dikatakan sebagian besar orang berkuasa di Gotham itu bersentuhan atau berkorupsi dengan informan ini. Korupsi bagaimana? Nanti kalian akan tahu. Alfred melihat kalau Bruce selalu memutar kembali rekaman Selina. Alfred berkata bahwa wanita tersebut cantik. Alfred sangat senang karena akhirnya Bruce akan tampil di publik. Bruce berkata bahwa dia tampil di publik untuk menghadiri acara peringatan publik wali kota Mitchell yang dibunuh oleh Riddler. Menurut Bruce, Riddler akan muncul di acara tersebut dengan menyamar sebagai orang biasa. Soalnya pembunuh berantai suka mengikuti reaksi atas kejahatan mereka. Alfred berkata bahwa dia sudah memecahkan sandi yang ada di labirin tikus yang ditemukan di jasad Pete. Di sandi tersebut terdapat kalimat Spanyol, kamu adalah El Rata Alada, yang artinya kamu adalah tikus bersayap. Jika si tikus adalah si informan, berarti sayapnya adalah pembantunya si informan. Bruce pergi ke acara peringatan publik wali kota Mitchell. Di sana banyak sekali masyarakat berteriak, jangan ada lagi kebohongan. Tentu karena Bruce jarang keluar, media langsung memotret Bruce. Di sana juga ada Penguin bersama dengan Carmine Falcone.
terlihat Falcone membawa seorang wanita yang dilihat-lihat seperti Selina. Bruce menghampirinya dan ternyata itu bukan Selina. Terjadi obrolan singkat antara Bruce dengan Falcone. Falcone memperkenalkan Bruce kepada Penguin. Falcone berkata bahwa ayahnya Bruce pernah menyelamatkan nyawanya. Falcone tertembak di dada. Dia tidak bisa pergi ke rumah sakit. Jadi dia muncul di depan pintu rumahnya Thomas Wayne. Dioperasi tepat di atas meja makannya. Bruce yang saat itu masih sangat kecil melihatnya dari atas tangga. Menurut Bruce, kenapa ayahnya membantu Carmine Falcone? Karena ayahnya telah mengambil sumpah Hippocrates. Sumpah Hippocrates adalah sumpah tradisional yang dilakukan oleh para dokter tentang etika yang harus mereka lakukan dalam melakukan praktik kedokteran. Tidak peduli siapa itu pasiennya. Acara di sana ramai sekali. Banyak sekali orang-orang datang sehingga penjaga juga bersiaga. Di sana juga ada putranya Mitchell, seorang anak yang Batman sempat lihat di TKP pembunuhan Mitchell. Acara semua baik-baik saja sampai ini yang terjadi. Wow, is that right? His father saved my life. Mr. Wayne. Di dalam mobil tersebut terdapat Jill Carlson, seorang jaksa wilayah yang lehernya sudah diikat dengan menggunakan kalung bom. Di baju Jill sudah ditempelkan surat dikhususkan untuk Batman. Malam sudah tiba. Batman datang menghampiri Jill. Batman membuka suratnya dan di situ dia disuruh untuk mengangkat telepon. Itu ternyata dari Riddler. Batman bertanya kepada Riddler, "Siapa kamu?" Riddler menjawab bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah alat yang akan membongkar kebenaran kota Gotham. Riddler ternyata sedang live sehingga publik bisa menonton. Agar Jill bisa selamat, dia harus menjawab teka-teki dari Riddler. Jika Jill bisa menjawab 3 teka-teki dalam kurun waktu 2 menit, dia akan selamat. Teka-teki pertama, bisa kejam, puitis, atau buta. Tetapi ketika ditolak, kau akan temukan kekerasan. Tentu Jill tidak bisa menjawab, tetapi untungnya Batman tahu. Batman menyuruh Jill untuk menjawab keadilan. Dan benar, jawabannya adalah keadilan. Teka-teki kedua, jika kau adalah keadilan, tolong jangan berbohong. Berapa harga agar kau tutup mata? Jill tentu tidak tahu lagi. Batman menyuruh Jill untuk memberitahu berapa suap yang dia dapat setiap bulannya. Awalnya Jill tidak mau menjawab karena itu bisa merusak reputasinya. Tetapi karena ingin hidup, Jill akhirnya menjawab. Jill berkata bahwa setiap kasus dia disuap dengan harga yang berbeda. Tetapi rata-rata dia mendapatkan $10.000 per bulan. Teka-teki yang ketiga, karena keadilanmu begitu pilih kasih. Tolong katakan hama mana yang membayarmu untuk melindunginya. Lagi-lagi Jill tidak mengerti. Batman menyuruh Jill untuk memberitahu siapa informan yang kalian lindungi dari kasus Salvatore Maroni. Jill tidak mau menjawab. Jika Jill menjawab, dia dan keluarganya akan mati. Dan ya, karena tidak mau menjawab, bom meledak dan Batman pingsan. Riddle number 2. 10 grand. That's my answer. 10 grand. Dead man. The way you're talking to a dead man. Okay. What'd you say? He would rather die than talk. Bangun-bangun, Batman berada di kantor polisi, dikerumunin oleh banyak polisi. Tetapi untungnya topeng Batman belum dibuka sehingga mereka tidak tahu siapa di balik topeng tersebut. Batman bangun dan langsung ngamuk-ngamuk di sana. Dia menuduh pemimpin polisi di sana korup. Maka dari itu, banyak polisi yang sensi sama dia. Karena ngamuk-ngamuk, Gordon ingin berbicara berdua dengan Batman. Pemimpin polisi di sana mengizinkan. Tetapi apa yang dilakukan Gordon? Dia menyuruh Batman untuk memukulnya, lalu kabur. Tiba-tiba datang polisi yang Batman pernah lihat. Batman melihatnya di bar Iceberg. Batman bertanya kepada Gordon, siapa dia? Gordon berkata bahwa itu adalah Kenzie.
polisi bagian narkotika. Disinilah Batman memberitahu Gordon bahwa Kenzie bekerja sambilan sebagai polisi. Padahal dia sebenarnya bekerja dengan Penguin, seorang kriminal narkoboy. Batman memukul Gordon, lalu setelah itu kabur. Penguin would have been privy to a lot of dirt. The DA was regular too. Batman bertemu dengan Gordon. Kini sekarang Batman menjadi buronan polisi karena telah menyerang petugas kepolisian. Disinilah Gordon hanya percaya dengan Batman, tidak dengan rekan partner-partnernya. Batman mulai bertanya, ngapain polisi bagian narkotika berhubungan dengan Penguin? Tangan kanannya Carmine Falcone. Jill juga pernah berkata bahwa semua polisi melindungi si tikus atau si pengadu atau si informan. Menurut Gordon, Penguin adalah si tikus atau si pengadu atau si informan. Kenapa? Soalnya klub milik Penguin melayani mafia. Bertanda Salvatore Maroni pasti pernah di sana. Jika Salvatore Maroni pernah di sana, Penguin pasti tahu rahasia-rahasia kotor milik Salvatore Maroni. Di klub milik Penguin bukan cuman ada mafia, melainkan banyak sekali orang-orang berkuasa seperti polisi, jaksa wilayah, dan lain sebagainya. Mungkin Penguin berada dalam situasi sulit sehingga bersepakat dengan para orang-orang berkuasa ini. Ada teka-teki baru, Rata Elada, yang artinya tikus bersayap. Jika Penguin adalah tikusnya, terus sayapnya siapa? Maka dari itu, Batman bersama dengan Gordon mencoba untuk menangkap dan menginterogasi Penguin. Saat itu, Penguin bersama dengan anggota-anggotanya sedang melakukan transaksi narkoboy di pabrik narkoboy. Pertanda, sebenarnya operasi Salvatore Maroni tidak ditutup. Pemiliknya saja yang dibunuh. Karena pemiliknya dibunuh, sekarang ganti pemilik. Berarti penggerebekan Salvatore Maroni yang dilakukan oleh polisi yang dianggap sebagai penggerebekan paling besar, itu hanyalah gimik semata, palsu. Keadaan semakin rumit karena Selina datang. Dia pergi ke sana untuk mencuri uangnya Penguin. Tetapi ketika dibuka salah satu tasnya, itu adalah jasadnya Annika. Penguin mengira bahwa uangnya telah dicuri oleh Batman. Dia tidak melihat Selina. Maka dari itu Penguin menembaki Batman. Terjadilah pertarungan antara Batman dengan Penguin. Singkatnya, Batman berhasil menangkap Penguin. Batman bersama dengan Gordon mulai menginterogasi Penguin. Batman bertanya, siapa Riddler? Penguin berkata bahwa dia tidak tahu siapa itu Riddler. Crazy? That's why you killed the girl. Supaya tidak berbohong, Batman dan Gordon menjelaskan sesuatu. Polisi memergoki Penguin melakukan sesuatu. Mereka akan menutupnya, menyingkirkannya. Untuk menyelamatkan diri, Penguin memberikan tangkapan lebih besar. Penguin memberitahu semua operasi kotor Salvatore Maroni kepada polisi. Karena polisi, jaksa wilayah, semua yang berkuasa itu serakah, mereka tidak menutup operasi Salvatore Maroni, melainkan menyuruh tokoh-tokoh kriminal seperti Penguin untuk menjalankan operasi narkoboy milik Salvatore Maroni agar terus mendapatkan untung. Intinya, Penguin bukan bekerja untuk Carmine Falcone saja, tetapi juga untuk polisi, jaksa wilayah, dan penguasa-penguasa lainnya. Bagaimana dengan Annika? Menurut Batman dan Gordon, Penguin membunuh Annika karena Annika tahu bahwa Penguin adalah informannya. Soalnya Annika saat bekerja sebagai pelayan bar di 44 Below itu sempat dekat dengan Mitchell. Mitchell memberitahu Annika tanpa sengaja bahwa Penguin adalah pengadunya. Walaupun sudah dijelaskan sana-sini, Penguin masih saja tidak mengaku.
Gordon bertanya, apakah Penguin adalah El Rata Elada? Penguin ketawa. Kenapa? Soalnya kalimat tersebut salah. Seharusnya bukan El Rata Elada, tetapi La Rata Elada, yang artinya kamu adalah tikus bersayap. Jika dipikir-pikir, tikus bersayap itu seperti kelelawar, yang artinya Batman. La Rata Elada artinya dalam bahasa Inggris You are El Rata, mirip dengan URL. Maka dari itu, Batman membuka situs yaitu rataelada.com. Ketika dibuka, bisa di situs tersebut Batman dengan Riddler bisa chattingan. Riddler memberikan clue untuk korban selanjutnya. Katanya korban kali ini merupakan bagian terbesar dari teka-tekinya. Riddler memberikan teka-teki kepada Batman untuk menemukan korban selanjutnya. Aku tumbuh dari benih, keras seperti rumput liar. Tapi di sebuah rumah besar di daerah kumuh, aku takkan pernah tahu dari mana asalku. Tanpa mikir lagi, Batman bisa menjawab. Jawabannya adalah seorang yatim piatu. Sebuah rumah besar di daerah kumuh. Batman tahu kalau Riddler membicarakan soal panti asuhan tua, dan panti asuhan tersebut merupakan properti Wayne Enterprise, perusahaan milik orang tuanya Bruce Wayne. Batman bersama dengan Gordon langsung pergi ke panti asuhan tersebut. Di sana sudah banyak sekali coretan di dinding menunjukkan sebuah arah. Terus juga ada banyak sekali pecandu narkoboy. Di sana diputarkan sebuah video di mana dulu Thomas Wayne masih hidup dan sedang mencalonkan dirinya menjadi wali kota. Thomas Wayne pernah berjanji bahwa dia akan membuat pembentukan dana pembaruan untuk Gotham. Thomas Wayne berkata, menang atau kalah dalam mencalonkan diri sebagai wali kota, Wayne Enterprise akan menjanjikan donasi $1 miliar untuk memulai sumbangan amal untuk pekerjaan umum. Selain itu, dana tersebut juga bisa dipakai untuk rakyat yang membutuhkan seperti salah satunya anak-anak yatim piatu. Disinilah Gordon tersadar bahwa korban Riddler selanjutnya adalah Bruce Wayne. Tiba-tiba Batman menghilang. Dia langsung pergi ke rumahnya untuk mengecek kondisi Alfred. Tetapi ternyata sudah terlambat. Terdapat ledakan bom dan Alfred terkena ledakan tersebut. Tetapi untungnya Alfred bisa bertahan dan sekarang dirawat di rumah sakit. Paket tersebut sebenarnya ditujukan untuk Bruce Wayne. Paket tersebut berisi ledakan jenis C4 yang dikirim melalui pos. Tentu melihat keluarga satu-satunya disakiti, Bruce benar-benar marah. Dia mulai menginvestigasi dengan teliti, memilah petunjuk satu persatu. Bruce mencari dokumen yang berhubungan dengan dana pembaruan kota Gotham. Dana yang dijanjikan oleh Thomas Wayne untuk didonasikan kepada orang-orang yang membutuhkan di kota Gotham. Tiba-tiba Selina muncul di lensa perekam waktu itu. Selina menanyakan keberadaan Batman. Batman dan Selina pun bertemu. Ternyata Selina ingin meminta bantuan Batman untuk bekerja sama membalaskan dendam Annika, terutama kepada polisi korup, yaitu Kenzie. Tentu Batman tidak mau karena siapa suruh Annika berhubungan dengan orang-orang berbahaya seperti Penguin, Carmine Falcone, dan siapapun itu yang ada di bar 44 Below. Batman kembali menginterogasi Selina. Apa hubungannya Selina dengan Carmine Falcone? Fakta mengejutkan keluar. Ternyata Selina merupakan anak dari Carmine Falcone. Ibunya Selina bekerja di bar 44 Below, sama seperti Annika. Ibunya Selina biasanya membawa Selina ke bar 44 Below saat masih kecil. Selina bersembunyi di ruang ganti sementara ibunya bekerja. Saat Selina berumur 7 tahun, ibunya dibunuh dengan cara dicekik. Karena itulah Selina dibawa oleh layanan sosial, sementara ayahnya yaitu Carmine Falcone diam saja. Mendengar kisahnya Selina, tentu Batman agak emosional. Rasanya seperti kehidupan dia dengan Selina tidak begitu berbeda. Ditinggal oleh kedua orang tuanya. Selina kembali bertanya, siapa orang di balik topeng ini?
Selina memohon kepada Batman untuk membantunya menemukan Kenzie, polisi korup yang ada hubungannya dengan kematian Annika. Singkatnya, Batman mau. Dan sepertinya Batman baru saja mempunyai teman baru. Batman pulang dan dia langsung dikagetkan dengan berita yang menyiarkan video dari Riddler. Di situ, Riddler membongkar rahasia keluarga Wayne yang Bruce sendiri saja tidak tahu. Jadi dulu, ada seorang reporter menemukan fakta mengejutkan. Ibunya Bruce bernama Martha. Sewaktu Martha kecil, ibunya dibunuh oleh ayahnya, lalu setelah itu ayahnya bundir. Terus rumah sakit Arkham yang dulu milik Wayne Enterprise memakai kekuasaan dan uang mereka untuk menutupi kasus ini, supaya orang-orang tidak tahu betapa tragisnya kematian ibunya dan ayahnya Martha. Bahkan gilanya, Martha sendiri selama bertahun-tahun sering keluar masuk rumah sakit Arkham. Dan jika kalian tidak tahu, rumah sakit Arkham merupakan rumah sakit jiwa. Agar menjaga citra keluarga Wayne, mereka menutupi hal ini dari publik. Dengan cara apa? Thomas Wayne menyuap semua reporter yang ingin meliputi ini demi keselamatan kampanye wali kotanya. Reporter tidak mau menerima suap sehingga Thomas Wayne terpaksa berhubungan dengan Carmine Falcone. Tidak lama kemudian, Thomas dan Martha dibunuh dengan cara ditembak oleh orang misterius. Bruce langsung pergi ke bar Iceberg untuk bertemu dengan Carmine Falcone. Di sana, Carmine bersama dengan Penguin dan yang lainnya sedang bermain biliar. Falcone menyuruh semuanya untuk pergi supaya dia dan Bruce bisa berbicara. Bruce bertanya kepada Falcone, apakah benar yang dikatakan oleh Riddler? Falcone berkata bahwa ya, soal menyuap reporter. Itu benar. Karena reporter tidak mau disuap, Thomas datang kepada Falcone. Thomas menyuruh Falcone untuk menakut-nakuti para reporter ini. Menakut-nakuti saja tidak cukup. Maka dari itu, Falcone membunuh semua reporter yang mempunyai informasi tentang masa kelam ibunya Bruce, yaitu Martha. Terus siapa yang membunuh kedua orang tuanya Bruce? Tidak ada yang tahu. Mendengar fakta bahwa sebenarnya orang tuanya juga pernah melakukan hal kotor, Bruce terkejut. Dia kira ayahnya merupakan orang baik, tidak korup. Jika ayahnya tidak baik, terus apa artinya Batman? Bruce bertemu dengan Alfred. Bruce langsung ke poinnya. Bruce berkata bahwa selama ini Alfred berbohong kepadanya. Bruce mengutarakan kekecewaannya. Dia kira ayahnya merupakan orang baik. Alfred berkata bahwa ayahnya Bruce memang merupakan orang baik. Alfred berkata bahwa ayahnya Bruce tidak peduli soal citranya atau kampanye wali kotanya. Yang ayahnya Bruce pedulikan yaitu ibunya Bruce dan Bruce sendiri. Di saat-saat lemah, dia datang kepada Falcone. Tetapi dia tidak menyangka kalau Falcone akan membunuh para reporter tersebut. Karena perbuatannya, ayahnya Bruce mencoba untuk mengakui semua perbuatannya di kantor polisi. Tetapi pada malam itu, dia dengan Martha dibunuh. Berarti pelaku pembunuh kedua orang tua Bruce adalah Falcone dong? Tidak pasti, bisa saja hanya sembarang preman menginginkan uang. Alfred mencoba untuk mencari siapa pelakunya, tetapi sampai sekarang masih belum jelas siapa pembunuh kedua orang tuanya Bruce. Semenjak kematian kedua orang tuanya, Bruce selalu ketakutan. Bahkan Bruce menyalahkan dirinya sendiri kalau kedua orang tuanya meninggal. Disinilah peran Alfred mencoba untuk merawat Bruce, mengajarinya bagaimana bertarung, menjadi sosok ayah untuk Bruce sebisa mungkin. Di sini rasa takut Bruce muncul lagi. Bukan rasa takut akan kematian, tetapi rasa takut akan kehilangan seseorang yang dia pedulikan. Terdapat tanda Batman di langit-langit, bertanda Gordon memanggil Batman. Sampai sana, ternyata yang memanggil Batman bukan Gordon, melainkan Selina. Selina datang ke sana dengan membawa Kenzie, polisi korup. Di sana, Selina sudah siap untuk membunuh Kenzie, tetapi Batman menyuruhnya untuk tenang. Selina memberikan sebuah rekaman. Jadi ternyata ketika Annika dibunuh, dia menelepon Selina secara diam-diam. Di rekaman tersebut, Falcone memaksa Annika apa saja
yang Mitchell beritahu. Annika pun memberitahunya. Annika berkata bahwa Mitchell pernah berkata kalau seluruh polisi itu bekerja sama dengan Falcone. Mitchell juga menjelaskan bahwa informan yang memberitahu tentang operasi Salvatore Maroni adalah Falcone. Karena penggerebekan operasi Salvatore Maroni, Mitchell berhasil menjadi wali kota. Berarti si tikus atau si informan atau si pengadu adalah Carmine Falcone. Setelah memberitahu semua itu, Annika dibunuh dengan cara dicekik oleh Carmine Falcone. Disinilah Kenzie mulai mengutarakan fakta sebenarnya. Polisi, jaksa wilayah, wali kota, semuanya itu bekerja untuk Carmine Falcone. Bagaimana? Semuanya berawal dari dana pembaruan Gotham, yaitu sebesar $1 miliar. Dana pembaruan yang seharusnya untuk rakyat, tetapi malah dikorupsi oleh wali kota, oleh Falcone, dan oleh Salvatore Maroni. Uang tersebut dicuci dengan cara menyuap seluruh polisi kota Gotham, jaksa wilayah. Pokoknya semua sistem keadilan di kota Gotham disuap dengan menggunakan dana pembaruan. Kenapa uangnya bisa dikorupsi? Karena dana amal yang sangat besar ini tanpa pengawasan. Tetapi Falcone ingin lebih. Maka dari itu dia bekerja sama dengan wali kota Mitchell menggerebek operasi Salvatore Maroni. Dalam penggerebekan, Salvatore Maroni mati ditembak. Selina mencoba untuk membunuh Kenzie, tetapi diberhentikan oleh Batman. Batman berkata, jika Selina membunuh, Selina sama saja seperti ayahnya, yaitu Falcone. Selina tidak mendengar. Dia pergi mencoba untuk membunuh Falcone. Batman pun langsung mengejarnya dan mencoba untuk memberhentikannya. Selina sampai dan dia berpura-pura menjadi anak yang baik. Dia berpura-pura ingin berbicara sendiri dengan Falcone. Tentu karena anaknya, Falcone mengizinkannya. Tetapi ketika ingin membunuhnya, tiba-tiba lampu mati karena itu adalah perbuatan Bruce. Singkatnya, Selina tidak berhasil membunuh Falcone karena diberhentikan oleh Batman. Falcone pun ditangkap oleh para polisi. Tetapi tiba-tiba keadaan menjadi cukup ricuh karena sekarang Penguin tahu kalau Falcone merupakan seorang pengadu. Paint your ass! Penguin tersadar bahwa dulu yang memberikan rahasia gelap bosnya yaitu Falcone. Karena kericuhan tersebut, Falcone tertembak dan mati. Tetapi anehnya, Penguin mengaku bahwa dia tidak menembak. Di sini Batman teringat akan sesuatu. Di salah satu surat Riddler ada pernyataan seperti ini. Ikuti labirin sampai kau temukan tikusnya. Bawa dia ke dalam cahaya dan kau akan temukan keberadaanku. Polisi menemukan dari mana arah tembakannya. Tanpa mikir lagi, mereka semua mulai menggerebek apartemen tersebut dan mengejar pelakunya. Di sana banyak sekali barang-barang aneh dan pastinya terdapat simbol Riddler. Pertanda selama ini Riddler bersembunyi di sana. Gordon mendapat informasi dari saksi. Katanya dia melihat seseorang menuruni tangga darurat setelah penembakan. Sekarang orang ini berada di restoran sudut. Tanpa mikir lagi, Gordon mengerahkan seluruh pasukannya ke restoran sudut untuk menangkap orang ini. Ketika dikelilingi oleh banyak sekali polisi, orang ini sama sekali tidak panik. Orang ini adalah Riddler. Polisi, Batman, dan tim forensik mulai mengecek apartemen Riddler. Di sana banyak sekali buku, kandang tikus, dan barang-barang aneh. Di diari milik Riddler, Riddler menjelaskan kenapa dia melakukan semua ini. Dia melakukan semua ini karena kebohongan Thomas Wayne. Riddler hidup menderita di panti asuhan sewaktu kecil. Tidur bersumpek-sumpekan bersama dengan anak yatim lainnya di satu ruangan.
Terkadang dia bersama dengan anak yatim lainnya, digigit oleh tikus ketika sedang tidur. Mendengar janji Thomas Wayne, dana pembaruan yang akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya anak-anak yatim piatu, tentu membuat Riddler kecil bahagia. Tetapi ternyata janji tersebut palsu, uangnya dikorupsi. Itulah kenapa Riddler melakukan semua ini. Balas dendam, membongkar semua kebohongan mereka. Batman mendapat surat khusus lagi. Di dalam surat tersebut terdapat alat tumpul, alat yang digunakan untuk membunuh Mitchell. Tim forensik menemukan sesuatu. Jadi ternyata Riddler mempunyai komunitas online dan pengikutnya sudah mencapai 500 orang. Jika ingin mengakses video yang ada di sana, dibutuhkan password. Gordon ditelepon dari rumah sakit Arkham. Rumah sakit berkata bahwa Riddler menginginkan kehadiran Batman. Batman pun pergi ke sana. Anehnya, Riddler berbicara dengan Batman seakan Batman adalah partnernya, bukan musuhnya. Riddler berkata bahwa dia dan Batman akan diingat sepanjang masa oleh mereka. Riddler juga curhat kepada Batman tentang Bruce Wayne. Riddler berkata bahwa dia benci banget dengan Bruce Wayne. Soalnya ketika Thomas dan Martha Wayne meninggal dunia, yang orang-orang perhatikan hanyalah Bruce Wayne, si yatim piatu malang. Mereka tidak memperhatikan anak yatim yang lain, yang tidur saja masih digigitin oleh tikus. Batman bertanya, kenapa Riddler mengirimnya surat? Riddler bingung. Riddler berkata bahwa dia dengan Batman melakukan semua ini bersama-sama. Riddler meminta Batman untuk membawa si tikus ke dalam cahaya dan Batman lakukan. Jadi ternyata selama ini surat-surat yang dikhususkan untuk Batman itu bukan teka-teki, melainkan ya suruhannya Riddler. Batman langsung memaki-maki Riddler. Batman berkata bahwa Riddler sudah gila. Mendengar hal itu, Riddler sangat amat kecewa. Ternyata Riddler masih merencanakan satu rencana gilanya lagi dan Batman belum tahu. Batman pun memaksa Riddler untuk memberitahu apa rencananya itu, tetapi Riddler tidak mau menjawab. Batman kembali ke apartemen Riddler. Dia mulai menganalisa tempat tersebut demi mengetahui rencana Riddler selanjutnya. Di sana ada petugas polisi. Karena tahu Batman merupakan orang baik, dia membiarkan Batman menggeledah apartemen Riddler. Batman mengambil benda tumpul yang ada di surat tadi. Polisi berkata bahwa alat tersebut merupakan alat karpet. Batman baru tersadar, dia baru tahu kalau itu adalah alat karpet. Dia langsung melepas karpet lantai dengan menggunakan alat tersebut. Setelah dibuka, terdapat sebuah peta dan juga tulisan "A Real Change" atau perubahan nyata. Batman langsung pergi ke laptop Riddler dan memasukkan password "A Real Change". Password tersebut bisa. Di dalam laptop tersebut terdapat sebuah video di mana Riddler berterima kasih kepada seluruh komunitasnya karena sudah mengirimkan detonatornya. Lebih gilanya, ternyata komunitas yang dibuat oleh Riddler itu anggota-anggotanya merupakan anak yatim piatu yang sama termakan janji palsu oleh Thomas Wayne. Riddler telah memarkir 7 van berisi bom di sepanjang tembok laut kota. Tiba-tiba bom sudah meledak dan air laut mulai membanjiri kota. Tentu seluruh warga Gotham panik berlari sana sini. Di sisi lain, komunitas Riddler sudah bersiap untuk membunuh Belial di acara pidatonya. Tetapi untungnya Batman langsung siaga pergi ke sana memberhentikan seluruh pasukan Riddler. Singkatnya, berkat bantuan Selina dan Gordon, Batman bisa menumbangkan semua pasukan Riddler. Even after the physical wounds have healed. Setelah itu,
Batman mulai membantu orang-orang yang terjebak sama banjir. Besoknya, kota Gotham penuh dengan air. Kriminal masih merajalela. Belial yang kini sekarang merupakan wali kota berjanji kepada seluruh masyarakat Gotham bahwa dia akan membangun kembali kota Gotham. Sementara Batman masih sama, membantu orang-orang yang terjebak banjir. Selina mengajak Batman untuk pergi dari kota ini. Selina berpikir bahwa kota ini tidak akan berubah. Tentu ajakan tersebut menggoda Batman, tetapi karena kota ini butuh Batman, dia tidak mau pergi. Terpaksalah mereka berdua berpisah. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.